kami mohon berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik dan hidup kami terus menerus mengalami tanda pembaharuan, dikuduskan hingga disempurnakan. Terima kasih buat kesempatan ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pada kesempatan malam ini kembali Tuhan memberikan kita waktu dalam limpah kemurahan Tuhan untuk kita boleh menikmati persekutuan, secara khusus persekutuan dengan firman Allah yang selalu kita tekuni, saudaraku, setiap minggunya. Bahkan juga di awal tahun ini kita juga sudah memasuki ibadah pendalaman Alkitab, saudaraku, dengan tujuan supaya kita boleh terus semakin mengerti lebih dalam akan kebenaran-kebenaran firman Allah, rencana Tuhan dalam hidup kita yang membawa kita terus kepada kedewasaan secara rohani. Ya saudara, sebab gereja yang bertumbuh, yang dewasalah nanti yang akan menjadi kuat, saudaraku, untuk boleh terus bertahan ya pada hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan kembali. Dalam minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, bahkan juga pada tahun yang lalu, kita sudah belajar dari kitab Wahyu, dari pasal pertama sampai kepada pasal yang ke-12. Saya tidak lagi mengulang, saudaraku, ya kembali ke belakang tidak, tetapi secara garis besar pun kitab Wahyu kita sudah pahami, yang terdiri dari 3 bagian utama. Ya saudaraku, ya saya sudah terangkan dalam ibadah-ibadah kita pada ibadah yang lalu. Namun di tahun ini kita masih melanjutkan, saudaraku. Bahkan pada malam ini saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan kitab Wahyu ini, dan kita akan memasuki pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13. Ya ini kelanjutan dari apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya ketika ia berada di Pulau Patmos. Ya, jadi ketika Rasul Yohanes, ya murid yang paling dikasihi oleh Yesus, saya pernah menyampaikan Yohanes sebenarnya pernah dimasukkan ke dalam belanga penggorengan. Ya saudaraku, lalu ditutup. Namun Yohanes hidup karena kuasa mujizat Tuhan, dan karena Yohanes tidak mati ya ketika dia dianiaya, digoreng, lalu ia dibuang ke salah satu pulau namanya Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia berada sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Dan di Pulau Patmos lah dia mendapat wahyu atau penglihatan dari Allah. Itulah kitab Wahyu, dari pasal 1 sampai ke pasal yang ke-22. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos, kita sudah perhatikan dari mulai pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 tentang kondisi keadaan rohani gereja. Lalu berlanjut kepada pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-5, bagaimana suasana sorga dan standar yang harus dimiliki, dimasuki oleh gereja ataupun orang-orang percaya. Lalu pasal yang ke-6, 7, 8, 9 dan seterusnya, saudaraku, mengenai penghukuman, baik 7 dalam bentuk pembukaan meterai, 7 dalam bentuk peniupan sangkakala, lalu sampai kepada pasal 12 ini kita sudah perhatikan. Dan malam ini sekali lagi kita akan melihat pasal yang ke-13. Saya minta dibacakan dulu Wahyu pasal 13 dari ayat pertama sampai kepada ayat yang ketiga saja,
Saya memberikan temanya di sini, waspada pergerakan antikristus. Iya, waspada pergerakan antikristus. Iya, ayat 1 dibacakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iya, terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, terus. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, Ya. dan tahtanya, Terus. dan kekuasaannya yang besar. Iya, terus. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka, Iya. yang membahayakan hidupnya. Iya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu Sembuh, terus. Seluruh dunia heran, Iya. lalu mengikut binatang itu. Iya, puji Tuhan. Ini kelanjutan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yaitu dikatakan ia melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya ada mahkota. Jadi kalau 10 tanduknya berarti mahkotanya 10. Berbeda dengan iblis. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita sudah pelajari tentang tanda yang lain, yaitu iblis ataupun ular naga tua yang berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya itu ada 7 mahkota. Sedangkan binatang yang muncul dari dalam laut ini, kepalanya itu 7, mahkotanya itu 10, tanduknya 10. Jadi mahkotanya di atas tanduknya, iya, bukan di atas kepalanya. Berbeda dengan ular naga tua, mahkotanya itu di atas kepalanya. Nah, itu perbedaannya. Ya, saudara yang terkasih, nah mari kita perhatikan. Ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, kalau kita melihat tadi di sini, kepalanya 7, tanduknya 10, mahkotanya ada 10 di atas tanduk-tanduknya. Dan dikatakan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ya, lalu naga itu atau ular naga tua yang merah padam memberikan kuasa bahkan tahtanya kepada binatang ini. Saudara yang terkasih, ya, saya mau sampaikan hal yang pertama yang perlu kita mengerti adalah Tritunggal yang najis. Apa? Tritunggal yang najis. Ya, saya istilahkan Tritunggal yang najis. Kalau ada Tritunggal yang kudus, ada Tritunggal yang najis. Tritunggal yang kudus itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ada Tritunggal yang najis. Saya istilahkan Tritunggal yang najis ini menunjuk kepada iblis, antikristus, dan nabi palsu. Ya, dari Tritunggal yang najis ini perlu kita mengerti. Perhatikan, iblis selalu mengikuti cara-cara Allah, karena iblis melihat cara-cara Allah itu selalu berhasil. Maka iblis selalu mengikuti cara-cara Allah. Kalau Allah itu adalah Tritunggal yang kudus, maka iblis juga mengikuti cara ini. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita sudah mempelajari tentang ular naga tua yang merah padam. Ular naga tua itu adalah iblis ataupun setan. Saya sudah terangkan pada tahun yang lalu, dalam bahasa Yunani dia disebutkan dengan diabolos. Dalam bahasa Ibrani dia disebutkan Satan ataupun iblis. Diabolos itu artinya adalah pemberontak,
pelawan Allah, pendakwa, pendurhaka. Iya, saudara yang terkasih, itu pada Wahyu 12. Lalu dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Di situ perikopnya. Ini menggambarkan antikristus. Ya, sekali lagi menggambarkan antikristus. Laut yang dimaksudkan di situ adalah lautan manusia, bukan laut Batam, ya, bukan laut Marina, laut Tanjung Pinggir, ya, bukan laut pantai Melayu, bukan. Tetapi arti daripada laut di situ menuju kepada air yang banyak. Air yang banyak itu menggambarkan lautan manusia. Ya, saya kutip satu ayat dulu. Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-15. Wahyu 17 ayat 15, ya. Lalu ia berkata kepadaku, apa katanya? Semua air yang telah kau lihat. Semua air yang telah kau lihat. Terus, ya, bangsa-bangsa, iya, iya. Jadi air yang banyak, tempatnya wanita pelacur itu duduk. Masih ingat siapa wanita pelacur ini? Wanita atau perempuan itu melambangkan gereja. Sedangkan pelacur ini berbicara tentang kehidupan yang tidak setia. Kalau orang setia tidak disebutkan pelacur. Perempuan yang setia tidak disebutkan pelacur. Tetapi perempuan yang tidak setia itulah yang disebutkan dengan, bisa ditangkap? Iya. Dalam Alkitab, gereja itu dilambangkan dengan perempuan. Perempuan mempelai anak domba, wanita anak domba, istri anak domba. Tetapi ada tandingannya, yaitu perempuan pelacur ataupun wanita pelacur, menggambarkan gereja yang tidak setia. Ya, gereja yang tidak setia. Nah, perhatikan, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, semua air yang telah kau lihat ataupun lautan itu berbicara tentang bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Jadi binatang yang muncul dari dalam lautan itu menunjukkan bahwasanya akan muncul satu binatang dari lautan manusia, ya, dari kelompok manusia, bangsa-bangsa, suku, kaum dan bahasa. Nah, saya mau sampaikan terjemahannya. Antikristus itu akan muncul dari antara bangsa-bangsa, suku, kaum dan bahasa. Haleluya. Bisa ditangkap toh? Nah, kembali saya ingatkan. Kalau Allah itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka ada Tritunggal yang najis. Iblis yang sudah dilemparkan dari sorga karena sudah kalah terhadap malaikat Allah, secara khusus Mikael. Saya sudah terangkan pada tahun yang lalu dari Wahyu pasal 12. Karena iblis sudah dilemparkan dan tidak berdaya lagi, maka iblis membentuk Tritunggal najis. Dia menggandeng antikristus, dia menggandeng nabi palsu. Untuk apa tujuannya? Mengadakan perlawanan dengan Allah. Ya, jadi iblis akan membentuk Tritunggal najis. Iblis ular naga tua, digambarkan dengan ular naga tua. Antikristus digambarkan seperti binatang yang muncul dari dalam laut. Nabi palsu, ini nanti Wahyu 13 ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayat 18, adalah binatang yang muncul dari dalam bumi. Iya. Jadi tiga ini membentuk satu kesatuan. Apa tujuannya? Apa sasarannya? Mengadakan perlawanan terhadap Allah. Itu yang menjadi tujuannya. Maka Tritunggal yang najis ini akan mempengaruhi manusia.
segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa untuk mengadakan perlawanan dengan Allah. Itu yang menjadi sasarannya. Ya, hanya sekarang ini banyak orang begini, saudaraku, takut bahwa ini antikristus akan muncul. Oh, di negara ini ya antikristus sudah mulai muncul. Di negara ini antikristus sudah mulai marak. Oh, di negara ini tanda-tanda antikristus sudah muncul. Saudaraku, saya mau sampaikan, antikristus itu hanya satu pemimpinnya. Sampai sekarang belum muncul. Tetapi pengikutnya banyak. Ya, orang yang dipengaruhinya banyak. Nah, kembali kepada sasarannya. Apa sasaran atau tujuan daripada antikristus? Iblis dan nabi palsu mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya, maka tidak usah jauh-jauh. Orang yang mengadakan perlawanan dengan Allah, ya kelompok antikristus. Ya, Wahyu pasal 16. Saya kutip Wahyu pasal 16. Kita awali dari ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, Iya. dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh. Nah, di sini sudah ditunjukkan. Nah, di sini sudah dipertunjukkan, sudah diperlihatkan. Iya. Atau sudah dijelaskan Tritunggal yang najis ini. Nah, perhatikan. Dan aku melihat, kata Rasul Yohanes. Apa yang dia lihat? Yang pertama-tama dari mulut naga. Naga tanpa si. Naga tanpa si. Ya, jadi bukan si naga. Ya, naga tanpa si. Ya, Wahyu pasal 12 adalah iblis ataupun setan. Ya, dari mulut naga ini iblis, dan dari mulut binatang. Binatang yang dimasukkan di sini siapa? Wahyu 13 tadi kita sudah baca. Binatang yang muncul dari dalam laut. Lalu selanjutnya, dan dari mulut nabi palsu. Ini sudah Tritunggal. Tritunggal yang najis ini. Iya. Dan dari ketiga ini keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya. Dari mulutnya keluar 3 roh najis. Dari perkataannya, dari ucapannya, perkataan yang sifatnya menyesatkan, menajiskan, menodai, menyesatkan, merusak, menghina, menghujat, memberontak, mengadakan perlawanan. Ini perkataan-perkataan yang najis yang keluar dari mulut. Ya, dari mulut siapa? Iblis, antikristus, nabi palsu. Ya, apa sasarannya? Apa tujuannya? Terus 14. Itulah setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan. terus Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Terus untuk mengumpulkan mereka. Terus. Guna peperangan pada hari besar. Nah, yaitu hari Allah yang Maha Besar. ini tujuannya, yaitu untuk mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya. Jadi Tritunggal yang najis ini akan mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia, akan mempengaruhi segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, lebih sederhananya, Tritunggal yang najis ini akan mempengaruhi seluruh manusia di seluruh dunia. Untuk apa tujuannya? Mengadakan perlawanan terhadap Allah. Maka kalau sekarang pun kita melawan Allah, sekarang pun manusia mengadakan perlawanan terhadap Allah, dia sadar atau tidak sadar, dia sudah berada dalam kekuasaan
Kristus. Iya. Sebelum kita melihat nanti bagaimana pergerakan antikristus, kita mengerti dulu, kita pahami dulu. Ya, saudaraku, yang pertama-tama soal Tritunggal yang najis ini. Apa yang menjadi sasarannya, tujuannya? Mengadakan perlawanan terhadap Allah. Iblis itu begitu geram. Kenapa dia geram? Karena Allah sudah melemparkan dia dari sorga. Yang kedua, kenapa iblis itu geram? Karena Allah menciptakan manusia untuk menggantikan posisinya. Sehingga iblis itu memiliki rasa cemburu. Ya, rasa cemburu. Ya. Saya pernah menyampaikan, Allah dulu kan menciptakan banyak malaikat di sorga. Dan ada 3 pemimpin malaikat, 3 penghulu malaikat. Yang pertama itu adalah Lucifer. Itu bagian pujian, penyembahan. Ya, maka sangat dekat dengan Tuhan karena selalu ada di hadirat Tuhan. Pemuji, penyembah. Baru yang kedua, Mikael. Mikael itu adalah malaikat perang, malaikat penolong. Baru yang ketiga, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat pembawa pesan, pembawa kabar baik. Malaikat Gabriel lah yang menemui Maria, memberitahukan Yesus akan lahir. Dan juga kepada Zakaria. Ya, bahkan juga kepada orang tua daripada Simpson dan lain sebagainya. Nah, itu Gabriel yang selalu menyampaikan berita ataupun kabar baik. Tetapi kalau urusan perang dan menolong, itu Mikael. Ya, tetapi pemuji penyembah itu dulu adalah Lucifer. Namun karena Lucifer itu sombong, ingin menyamai Allah, ingin lebih tinggi dari Allah, akhirnya Tuhan buang. Ya, dibuang dari sorga, dibuang dari hadapan tata Allah. Itulah yang disebutkan dengan iblis, Lucifer. Arti Lucifer itu dalam bahasa Latinnya, saudaraku, artinya itu adalah bintang timur yang telah jatuh. Itulah iblis. Saudara yang terkasih, jadi karena iblis itu sudah dilemparkan dari sorga, ia begitu marah terhadap Allah, sehingga mengadakan perlawanan. Maka kadangkala manusia kan dirasuk sama rohnya setan ini. Ya. Oleh sebab itu kalau manusia kadangkala diturunkan dari posisinya, dari kedudukannya, seringkali manusia itu emosi. Ya, betul? Betul? Saudara pernah diturunkan dari kedudukan? Hah? Ya jangan amin kalau nggak pernah. Ya, saudara pernah diturunkan dari posisimu? Ya, saudara diberikan posisi kedudukan lalu saudara diturunkan. Ada rasa kesal, marah, emosi? Ada? Ada? Berarti rohnya kan turun nih. Ya toh? Iya. Jadi ketika Lucifer dibuang, tidak lagi dipakai, ya, sebagai pemuji penyembah di sorga itu, udah marah. Ya. Maka mengadakan perlawanan. Saudara pernah nggak dipakai lagi? Makin dalam. Ya makin dalam lah, orang namanya pendalaman. Ya. Jadi kalau saudara belum pernah dibuang dan tidak dipakai lagi, saudara tidak tahu bagaimana perasaannya Lucifer itu. Ya. Kalau saudara mau tahu bagaimana perasaannya, ya, saudara harus mengalami dulu. Ya. Saudara dibuang dan dipakai lagi. Gua baru tahu, oh ternyata beginilah dulu emosinya Lucifer.
Ya, mungkin lebih emosi. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Ya, setelah Lucifer dibuang, lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, apa tujuannya? Tuhan punya rencana untuk menempatkan manusia di bumi yang diciptakannya. Wah, ini Lucifer makin emosi. Maka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sudah diciptakan Allah, lalu setan merusaknya, menjadikannya gelap. Maka dikatakan ayatnya yang kedua, gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, setan merusaknya, menguasai bumi yang diciptakan Allah itu dengan kegelapan, karena setan tahu rencana Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi. Tapi Tuhan tidak berhenti. Lalu Tuhan kembali. Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Berfirmanlah Allah, sehingga jadilah benda-benda penerang, dan seterusnya sampai menciptakan manusia itu, dan ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden. Setan makin cemburu. Ya, maka dia datang ke Taman Eden. Lalu dia masuk. Dia rasuklah ular untuk menipu manusia yang diciptakan itu. Ya. Sampai akhirnya berhasil. Dan manusia yang diciptakan Allah, yang Tuhan taruh di Taman Eden itu, memang betul-betul jatuh dalam dosa. Tidak mendengarkan firman Allah, justru lebih mendengarkan perkataan iblis. Manusia itu jatuh dalam dosa, sudah terseret oleh iblis. Ya, menjadi pengikut iblis. Ya toh? Bisa ditangkap? Maka pada zaman akhir ini, iblis membentuk Tritunggal dengan antikristus dan nabi palsu. Apa tujuannya? Mengadakan perlawanan terhadap Allah, yang mempengaruhi manusia sebanyak mungkin, ya, untuk tidak mendengarkan Allah, untuk tidak memperhatikan firman Allah, untuk mengabaikan firman Allah, tetapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh iblis melalui tipu muslihatnya. Maka tanpa disadari oleh manusia, seringkali manusia sudah menjadi antikristus. Walaupun mungkin secara perkataan masih percaya Tuhan, tetapi lewat perbuatan dan tindakan sudah mengadakan perlawanan terhadap Tuhan, karena lebih menuruti, lebih mendengarkan perkataan dosa daripada perkataan Allah. Ya, hanya kalau dengar kabar antikristus akan datang, ya, seakan-akan seperti takut. Ya, tetapi dalam prakteknya, ya, dalam hidupnya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, seringkali manusia justru lebih mendengar suara iblis daripada suara Allah, lebih menuruti perkataan dosa daripada perkataan kebenaran. Pada prakteknya, ya. Oleh sebab itu, perlu kita mengerti dengan baik. Tritunggal yang najis ini sasarannya adalah mempengaruhi,
manusia untuk mengadakan perlawanan dengan Allah. Nah, kembali kita memperhatikan Wahyu pasal 13 ayat 1. Saya minta sekali lagi dibacakan. Demikian. Iya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Iya. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Iya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Terus. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iya. Ini munculnya antikristus dari dalam lautan manusia. Dari antara manusia, dari antara bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nah, dalam ayat 1 ini antikristus itu digambarkan seperti binatang. Seperti apa? Seperti binatang. Kenapa digambarkan seperti binatang? Sebab memang bertabiat seperti binatang. Ya, bertabiat seperti binatang. Bagaimana yang dimaksudkan dengan bertabiat seperti binatang? Tidak mempunyai atau tidak memiliki pengertian rohani. Nah, ini. Jadi bertabiat seperti binatang, ini maksudnya tidak memiliki pengertian rohani. Saya kutip sebentar kitab Mazmur 49. Mazmur 49 dari ayat 13 dulu sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi dalam segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ya. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Iya. Manusia dengan segala kegemilangannya, dengan segala kehebatannya, dengan segala kuasanya, dengan segala kesuksesannya, tetapi tidak dapat bertahan. Ya, apa yang tidak dapat bertahan yang dimasukkan di sini adalah rohaninya. Ya, tidak dapat bertahan kasihnya. Ingat itu Matius pasal 24. Ya, karena kedurhakaan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Kan itu toh? Ya, nanti saudara boleh baca itu dalam Matius 24 ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Yang bertahan, saudaraku. Nah, yang tidak dapat bertahan di sini artinya yang tidak dapat mempertahankan kehidupan rohaninya. Pernah memiliki semangat rohani tetapi tidak bertahan. Pernah meningkat rohaninya, pernah bertumbuh rohaninya tetapi tidak bertahan. Ya, tetap pernah bertekun dalam ibadah, pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak bertahan. Nah, perhatikan. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan. Terus, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. iya, terus. Ajar orang-orang yang kemar akan perkataannya sendiri. Iya. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Terus. Digembalakan oleh maut. Iya. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Terus. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman. Iya, ini bicara tentang kebinasaan. Nah, kita lompat dulu ayat yang ke-19. Ayat 19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa. Walaupun manusia itu menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Saudara merasa bahagia? Hah? Tuh, saudara merasa bahagia dalam hidup saudara? Puji Tuhan. Ya, berarti saudara ikut di sini toh? Ikut kan? Loh, gak konsisten. Saudara bahagia dalam hidup saudara? Ya, berarti saudara masuk ikut di sini. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Ya, berarti ikut di sini terus. Sekalipun orang menyanjung. orang menyanjungnya. Pernah saudara disanjung?
Tuh, saudara pernah dipuji? Hebat kamu. Ya. Hebat kamu. Sekarang kamu udah berhasil ya. Hebat kamu. Udah mantap kamu sekarang. Pernah dipuji? Amin. Berarti saudara juga ikut di sini bagian kedua. Hebat kamu sekarang. Udah punya uang kamu. Udah beruang kamu sekarang ya. Ya. Tampilanmu pun udah mantap sekarang. Kalau dulu kulihat kamu kayak gembel aja. Ya, sekarang udah mantap. Pernah dipuji? Belum kan? Nggak konsisten. Pernah dipuji? Iya. Hebat kamu sekarang. Pelayananmu udah makin maju kulihat. Makin berkembang. Ya. Nggak seperti dulu. Ya. Nah, ikut di sini. Terus karena ia berbuat baik terhadap dirinya. Oh, apalagi perbuatan baiknya makin meningkat. Ya. Perbuatan baik, orang memujinya karena perbuatan baiknya. Ya, dan terus berbuat baik sampai dianggap caleg. Ya, karena terus berbuat baik. Terus lanjutkan. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya. Iya, terus. Yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Iya, terus. Manusia yang dengan segala Perhatikan. kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, kehebatannya, kesuksesannya, tidak mempunyai pengertian. Pengertian yang dimaksudkan di sini adalah pengertian rohani. Ya. Jadi walaupun dia hebat, walaupun banyak orang menyanjungnya, menganggap dirinya berbahagia, menganggap dirinya orang baik, bahkan dipuji sebagai orang yang baik, tetapi tidak memiliki pengertian rohani. Ya, terus Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. sama dengan hewan. Jadi Wahyu pasal 13 ayat 1, kenapa antikristus itu digambarkan seperti binatang? Binatang yang muncul dari dalam lautan manusia. Karena tidak memiliki pengertian rohani. Ya, tidak memiliki pengertian rohani. Walaupun secara manusiawi, secara duniawi, mungkin dia membanggakan, dianggap sebagai orang baik, berhasil secara duniawi, tetapi tidak memiliki pengertian rohani, disamakan dengan hewan, binatang, seperti Wahyu pasal 13. Iya. Jadi kenapa tadi antikristus itu digambarkan seperti binatang? Karena tidak punya pengertian. Tidak punya pengertian rohani. Binatang itu hanya hidup, makan, berkembang, mati. Maka kalau manusia pun demikian. Manusia itu hidup, makan, berkembang, mati, sama dengan binatang. Ya. Binatang kan demikian. Binatang itu hidup. Apakah dia melalui, saudaraku, melalui telur yang ditetaskan seperti ayam? Ya. Apakah mungkin juga seperti yang lain itu? Ya. Langsung dilahirkan? Itu hanya proses saja. Tetapi setelah dia hidup, lalu dia berkembang biak. Ya. Dia hidup, cari makan, dia makan, lalu berkembang lagi, setelah itu mati. Ini model binatang. Jadi manusia pun begitu. Kalau manusia itu hanya hidup di dunia ini, lalu cari makan, lalu berkembang, menikah, berkembang, punya anak, cucu, dan seterusnya, setelah itu mati, tidak memiliki pengertian rohani, tidak terhubung dengan Tuhan,
tidak ada keterikatan dengan Tuhan, sama. Rasul Petrus banyak menulis dalam suratnya. Saya kutip sebentar kitab 2 Petrus dulu. 2 Petrus pasal 2 dari ayat 12. Dari ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Terus. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimakan. Nah, ini lebih tegas lagi nih Rasul Petrus. Ya, langsung menjelaskan di sini. Mereka katanya. Kata mereka di sini, ya bukan menunjukkan kepada lomok-lomok, B1, ya saudara, singa, rusa, bukan. Kata mereka di sini menunjuk kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang disamakan dengan hewan yang tidak berakal, tidak punya pengertian rohani, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, yang tidak punya pengertian ini. Coba terus lanjutkan. 13. Mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Iya, terus. Berfoya-foya pada siang hari. Iya, terus. Mereka anggap mereka. Iya, ini hanya makan doang. Ya, jadi hidup untuk makan. Iya, terus. Mereka adalah kotoran dan noda. Iya. Yang mabuk dalam hawa nafsu. Iya. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. hanya itu tujuan hidupnya. Ya, jadi dia hidup, dia bekerja, dia berusaha bagaimana supaya dia mendapat makan minum. Ya. Maka kalau manusia juga dia hidup, lalu dia bekerja, dia berusaha supaya ada makan minum, lalu dia tinggalkan kepada anak cucunya, sama. Ya, sama. Saudara mungkin berpikir, apakah binatang juga menabung? Menabung. Saudara tahu kan semut kan? Semut kan mengumpulkan. Ya toh? Lebih hebat lagi. Ya. Saudara tahu lebah? Apa yang dikumpulkannya? Loh, apa yang dikumpulkannya? Tuhan, tolonglah mereka. Lebah apa yang dikumpulkannya? Madu. Bergizi toh? Ya, hanya datanglah manusia kan, dicurinya. Ya. Apa yang ditabung, apa yang disimpan oleh lebah ini, datang manusia, dicurinya. Jangan pikir bahwasanya binatang nggak nabung. Ya, binatang nggak memikirkan anak-anak, dipikirkan. Ya, maka kalau singa beruang cari makan, bukan hanya untuk perutnya, juga untuk anak-anaknya yang belum bisa cari makan. Setelah itu dia ajari anak-anaknya bagaimana cari makan. Jadi kalau tujuan hidup manusia hanya seperti itu, sama. Tidak ada ubahnya. Kalau manusia tidak ada hubungan keterikatan dengan Tuhan, kalau hanya hidup lalu cari makan, memenuhi kebutuhan makan minumnya, binatang pun lakukan itu. Dan begitulah model hidup. Maka kenapa tadi antikristus itu digambarkan seperti binatang? Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Hanya memikirkan soal uang, kebutuhan, makan minum. Ya, kitab Yudas, atau kita lihat Titus lebih dahulu. Titus dulu. Titus pasal 1 ayat 12. Titus pasal 1 ayat 12. Ya.
Demikian. Bagaimana orang-orang di kereta ini, di pulau kereta. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, Ya. dasar orang kereta, Ya. pembohong, Ya. binatang buas, Terus. pelahap yang malas. Ya ini. Ya, kenapa sampai dikatakan binatang buas? Ya, hanya tujuannya untuk makan saja. Coba terjemahan dulu sebentar. Terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu yang lalu, Ya. ada seorang terkenal yang juga berasal dari kereta yang menulis, semua penduduk pulau kereta adalah pembohong. Ya. Mereka seperti binatang jahat. Mereka seperti binatang jahat ya. Malas bekerja. Malas bekerja. Dan hanya mau makan saja. Hanya mau makan saja. Jadi tujuan hidupnya hanya makan. Nah, penting menghalang makan. Ya. Maka sampai digambarkan seperti binatang. Jadi baik Rasul Petrus dalam suratnya maupun juga Rasul Paulus dalam surat-suratnya, bahkan juga rasul-rasul yang lain, termasuk Rasul Yudas. Ya, termasuk Rasul Yudas. Kalau kita melihat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-10 ya. Ayatnya yang ke-10. Nah, rasul-rasul ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia. Ya. Saya mau sampaikan rasul-rasul ini menyampaikan tentang manusia, tetapi manusia yang hidupnya seperti binatang. Ya, hidup hanya untuk makan, berkembang, lalu mati. Ini tidak ubahnya dengan binatang, tidak punya pengertian rohani, tidak memiliki perkembangan rohani, tidak ada hubungan keterikatan dengan Tuhan. Ya, tidak mengerti, tidak mengenal, tidak memahami Tuhan dengan benar. Ya. Coba ayat 10 dulu. Yudas 1. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, Ya. seperti binatang yang tidak berakal. Seperti binatang yang tidak berakal terus. Mengakibatkan kebinasaan. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ya. Binatang itu sifatnya menyerang tanpa mengerti, tanpa memahami. Ya. Karena hidup hanya dengan naluri. Coba bahasa sehari-hari ya. Ya. Terjemahan bahasa sehari-hari. Atau terjemahan bahasa kimia. Demikian. Ya. Tetapi dengan penghinaan-penghinaan, Terus. orang-orang itu menyerang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti. Ya. Mereka sama seperti binatang-binatang yang tidak berakal, yang mengetahui hal-hal dengan nalurinya ya. Tetapi justru hal-hal itulah yang menyebabkan kehancuran. Tapi hal itulah yang justru menyebabkan kehancuran mereka. Ya. Jadi hidup hanya mengikuti naluri. Ya, hanya mengikuti nalurinya saja. Tidak pernah belajar dari pengalaman. Ya, maka kalau kita hidup dengan mengikuti naluri kita, tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman, wah ini sama. Saudara pernah mancing? Siapa sih antara saudara yang pernah mancing? Mancing ikan, bukan mancing kemarahan. Ada pernah mancing ikan? Ya. Kalau Pak Siregar nggak usah ditanya. Ya. Kalau kita mancing ikan, saudaraku, mancing. Ya, mungkin di dalam air itu banyak ikan. Dapat satu.
tarik, masukkan lagi, dapat lagi. Ya, itu kan banyak ikan di situ. Dia lihat teman-temannya sudah terangkat, masuk ke belanga penggorengan, tetapi teman-temannya tidak pernah belajar. Ya, atau mungkin ikan itu sudah pernah makan pancing itu, udah dapat begitu, tetapi begitu diangkat, lepas. Nah, taruh umpan lagi, nanti dimakannya lagi tuh. Ya, kenapa? Karena hidup mengikuti naluri, tidak pernah belajar dari pengalaman. Ya, sudah pernah dihajar, nggak belajar dari pengalaman, kembali lagi kepada kesalahan. Sudah pernah gagal, nggak belajar dari pengalaman, kembali lagi gagal. Ya, sudah pernah dipukul Tuhan, nggak belajar dari pengalaman, kembali lagi hidup dalam dosa. Ini sama dengan binatang yang hidup mengikuti naluri. Maka sampai dikatakan di sini dalam ayat 10 ini, sekali lagi perhatikan, saya bacakan. Tetapi dengan penghinaan-penghinaan orang-orang itu menyerang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti. Nah, ini sifat binatang, menyerang tanpa mengerti. Ya, maka jangan suka menyerang seseorang kalau tidak mengerti duduk persoalan dengan baik. Haleluya, haleluya. Jangan pernah marah-marah, apalagi menyerang seseorang kalau tidak mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya. Apalagi kalau hanya mendengarkan persoalan dari kata orang atau belum melihat dengan jelas. Itu sama dengan maloro hamo dengan sisip. Nah, binatang ini begitu. Iya, menyerang tanpa mengerti. Nah, dilanjutkan, mereka sama seperti binatang-binatang yang tidak berakal, yang mengetahui hal-hal dengan nalurinya. Jadi tidak belajar dari pengalaman, tidak belajar dari kesalahan, tidak belajar dari kegagalan. Karena hidup mengikuti naluri. Antikristus itu digambarkan seperti binatang. Pengikut-pengikutnya itu digambarkan seperti binatang. Kenapa digambarkan seperti binatang? Sekalipun mungkin secara ukuran duniawi dia berhasil, dihormati, dianggap baik, dipuji, disanjung, tetapi tanpa pengertian terhadap hal-hal yang rohani, tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada keterikatan dengan Tuhan. Alkitab menyamakan itu, mensejajarkan itu dengan binatang. Ya, ini kalau kita belajar tentang antikristus. Ya, saudara yang terkasih. Nah, kita kembali perhatikan. Dalam Wahyu pasal 13 tadi, dalam ayatnya yang kedua, ciri-ciri dari kerajaan antikristus ini. Ya, dikatakan ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Lalu naga atau ular naga tua ataupun iblis atau satan itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan juga kekuasaannya yang besar. Iya, bagaimana ciri-cirinya? Coba saya minta ditampilkan gambarnya dulu. Iya, bagaimana gambar yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Iya,
Dikatakan binatang yang muncul dari dalam laut ini dalam penglihatan Rasul Yohanes seperti macan tutul. Seperti macan tutul. Ya, ini memiliki belang. Dan kakinya seperti kaki beruang. Kalau dalam penglihatan Nabi Daniel, ia berdiri pada satu sisi. Ya, jadi dua kakinya itu, saudaraku, itu diangkat. Dia hanya berdiri pada satu sisi. Dan di mulutnya ada tulang rusuk yang sedang dimakan. Ya. Dan mukanya seperti muka singa, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas setiap tanduknya ini ada mahkota. Mahkota itu tentu adalah hasil dari kemenangan, hasil dari kekuasaan, ya, hasil dari usaha perjuangan. Ya, saya belum menerangkan sampai ke sana. Saya kutip dulu cirinya. Iya, cirinya. Ya, ciri daripada kerajaan antikristus. Yang pertama-tama dikatakan seperti macan tutul. Seperti macan tutul. Dalam penglihatan Nabi Daniel, dalam Daniel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6. Daniel pasal 7, ayatnya yang ke-6. Ya. Kemudian aku melihat, ya, tampak seekor binatang yang lain. Ya. Rupanya seperti macan tutul. Rupanya seperti macan tutul terus ya. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Ya. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Ya. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Iya, diberi kekuasaan. Ini penglihatan daripada Daniel. Daniel yang hidup pada zaman kerajaan Babilonia. Saudara yang terkasih, macan tutul ini menggambarkan kerajaan Gerika. Ya, kerajaan Gerika. Ataupun kerajaan Yunani. Ya. Saya pernah menyampaikan kerajaan yang pernah muncul di dunia ini, yang menguasai dunia. Kita pelajari dari Alkitab. Yang pertama, kerajaan yang pertama pada zaman Yusuf, ya, pada zaman Yakub, yaitu kerajaan Mesir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kerajaan Assyria. Kerajaan Assyria. Setelah kerajaan Assyria, kerajaan Babilonia, Babel. Setelah kerajaan Babel, kerajaan Media Persia. Setelah kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani ataupun Gerika. Setelah kerajaan Gerika, baru kerajaan Roma. Ingat zaman Yesus lahir. Setelah kerajaan Roma, baru kerajaan Roma yang diperbaharui. Maka kerajaan Roma itu terbagi 2, yaitu Roma, Italia, dan satu lagi Vatikan. Kan itu menjadi 2 negara sampai sekarang. Roma yang diperbaharui. Berapa? 7 ya. Mana gambar tadi? Ya. Berapa? 1, 2, 7. Ya, kalau dalam kitab Wahyu akan muncul nanti raja yang ke-8, Antikristus. Kerajaan yang ke-8. Ya, itu nanti kita melihat sampai kepada Wahyu pasal yang ke-17. Ya. Akan tetapi saudaraku, kita masih fokus pada Wahyu 13. Ya. Rupa yang pertama yang ditampilkan seperti macan tutul. Macan tutul itu menggambarkan kerajaan Gerika. Kerajaan Gerika itu dulu dipimpin oleh Alexander Agung.
Saudara nanti boleh lihat itu di YouTube melalui film-film, yaitu kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Daerah kekuasaannya itu jauh lebih luas. Ya, saudaraku, mencakup bangsa-bangsa yang lebih luas dibandingkan kerajaan Mesir, kerajaan Assyria, kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, kerajaan Gerika. Itu jauh lebih luas kekuasaannya, dipimpin oleh seorang raja yang bernama itu Alexander Agung. Alexander Agung itu menjadi raja ketika dia berumur 20 tahun. Umur berapa? 20 tahun. Lalu dia mati muda. Dia mati umur 33,5 tahun. Dia mati. Ya, diperkirakan ataupun diprediksi dia mati mabuk karena keracunan alkohol. Apakah dia diracun? Ya, saudaraku, tetapi begitulah sejarah mencatatnya. Ya, jadi dia menjadi raja ketika umur 20 tahun, mati umur 33,5 tahun. Perhatikan, diprediksi juga Antikristus nanti akan memerintah di bumi ini ketika umur 30 tahun. Dan Antikristus itu akan memerintah selama 3,5 tahun. Berarti sampai umur 33,5. Ya, perhatikan. Dan ini juga akan menyamai Yesus. Yesus juga memulai pelayanannya di bumi ini umur kira-kira 30 tahun. Kan begitu Injil Lukas mencatatnya. Ya, dan melayani di bumi ini lebih kurang 3,5 tahun. Maka ditafsirkan Yesus itu juga mati di kayu salib umur 33,5 tahun. Ya, ingat kembali, setan selalu berusaha mengikuti cara kerja Allah dalam segala hal, karena mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah itu selalu berhasil. Iya. Jadi Antikristus itu nanti, saudara, kerajaan Antikristus itu akan seperti, ada kesamaannya dengan kerajaan Gerika yang dipimpin oleh Alexander Agung. Cakupannya itu luas. Jadi bukan hanya untuk wilayah Timur Tengah, bukan hanya Eropa, bukan hanya wilayah Amerika, bukan hanya wilayah Asia, tetapi mencakup bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Cakupannya lebih luas. Baru yang kedua, ya, binatang yang muncul dari dalam laut itu tadi digambarkan tidak hanya seperti macan tutul, tetapi seperti kaki beruang. Kaki beruang. Nah, kembali kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal 7, dalam ayatnya yang kelima. Kalau tadi kita melihat ayat 6, kita mundur dulu kepada ayatnya yang kelima. Demikian. Iya. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Ya. Yang kedua. Ya. Rupanya seperti beruang. Seperti beruang, ya. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Berdiri pada sisinya sebelah. Iya. Ya, sudah. Berdiri pada sisi sebelah. Nah, ini saudaraku. Saudara kalau berdiri hanya pada sebelah, kuat? Kuat? Tidak. Ya, ini mudah goyah, tidak punya pendirian, tidak kokoh, tidak teguh. Ya, terus. Dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Iya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya. Iya. Ayo makanlah dari ibadah. Iya. Pada mulutnya ada 3 tulang rusuk. Iya. Pada mulut beruang ini. Beruang ini menggambarkan kerajaan Media Persia. Kerajaan Media Persia yang begitu ganas dan akan mencabik-cabik musuhnya seperti beruang. Ya, ini beruang ini kalau berhadapan dengan musuhnya, ia betul-betul mencabik-cabik, menghancurkan musuhnya dengan cara mencabik-cabik. Perhatikan, di mulutnya tadi ada 3
tulang rusuk. Saudara, berapa tulang rusuk saudara? Kaum bapak, berapa tulang rusukmu? Hah? Saudara, berapa tulang rusuknya? Satu. Ini berapa tulang rusuknya? 3. Ya. Saudara, tulang rusuknya di mana? Di mulut atau di sisimu? Sik. Ya. Tapi ini di mulut. Dalam Daniel tadi ya, Daniel 7 ayatnya yang kelima ini. Di mulutnya. Tulang rusuknya itu bukan sebagai pendamping, penolong, ya, tetapi sebagai kenikmatan, kepuasan. Maka banyak orang di akhir zaman ini mencari pasangan hidup bukan sebagai pendamping, sebagai penolong, tetapi sebagai penikmat hidup, kepuasan hidup. Maka banyak orang-orang muda cari pasangan ya, bukan orang-orang yang betul-betul bisa mendampinginya, menolongnya, menopangnya secara rohani. Iya. Tetapi mana yang cantik yang bisa memuaskan hasratnya? Bisa ditangkap? Iya. Maka ditempatkan bukan di sisinya, tapi di mulut. Itu tadi kan? Coba. Ya, perhatikan ayatnya yang kelima. Saya bacakan sekali lagi. Ayat. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk. Ya, 3 tulang rusuk ini ya masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Jadi bukan sebagai pendamping di sisinya, tetapi sebagai penikmat. Ya. Maka dalam konsepnya antikristus, nikah ya, bukan untuk sebagai penopang, penolong, pendamping dalam hal rohani, tetapi sebagai kenikmatan, kepuasan. Ya. Maka kalau semakin menjelang kepada kedatangan Tuhan, semakin hari menjelang antikristus akan menyatakan dirinya dan membangun kerajaannya di bumi ini selama 3,5 tahun. Soal nikah bukan lagi hal yang dihormati, bukan lagi hal yang dijunjung tinggi. Nikah bukan lagi hal yang benar-benar, saudaraku, menjadi lembaga Allah, tidak. Justru nikah itu menjadi kepuasan, kenikmatan bagi daging. Maka saudara, orang-orang muda, perhatikan dan koreksi motivasimu, baik dalam bergaul, dalam menentukan mencari pasangan hidup. Ya, jangan karena saudara lihat jalannya kayak ikan mas, ya, oh ini cocok lah ini jadi istri.
Kalau saudara bergaul dengan seseorang, apakah laki-laki atau perempuan, periksa dulu, apakah rohanimu bertumbuh. Kalau rohanimu tidak bertumbuh, itu bukan pasangan yang sesungguhnya. Engkau mencari pasangan hanya untuk kepuasan. Kalau pasangan yang dari Tuhan itu yang membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Ya saya pun khotbahkan ini ya karena ya kami juga dulu dengan Ibu Gembala ini begitu. Ya. Saya dulu koordinator komselnya. Ya. Kami bergaul, kami berteman, kami pacaran, saudaraku, ya tetapi rohani makin mantap. Saya pun makin semangat, dia juga makin bertumbuh. Ya, dan selalu saya katakan tiap minggu harus bawa jiwa. Tiap minggu dia bawa jiwa. Dulu saya masih koordinator komsel, belum gembala, belum. Ya, bertumbuh. Saya pun bersemangat. Rohani saya makin mantap. Saya wakil gembala. Ya, jadi kalau gembala kami dulu berangkat ke Medan, ya pertemuan begitu saudaraku, atau hal-hal lain, pelayanan lain, ya di lokal itu saya yang menjadi kepercayaan, ya, dan tetap menjadi kepercayaan, ya, karena memang masih layak dipercaya, ya. Karena hubungan kami itu membawa kami kepada hal-hal yang rohani. Jadi saudaraku, ya, mencari pasangan bukan untuk kepuasan dah, tapi bagaimana supaya rohani kita makin kuat, makin mantap dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Nih hati-hati nih dengan beruang. Ya. Ini akan mencabik-cabik musuhnya. Nikah itu akan dicabik-cabiknya sampai rusak, hancur. Jadi beruang ini menggambarkan kerajaan Media Persia yang begitu ganas. Ganas terhadap musuh-musuhnya dan mencabik-cabiknya. Antikristus itu ganas. Dan akan menganiaya dengan begitu kejam dan sadis. Ya, orang-orang yang tidak mau menurut, yang tidak mau taat kepadanya. Ya. Antikristus itu begitu kejam. Baru yang ketiga, digambarkan tadi seperti mulutnya seperti mulut singa, serupa dengan mulut singa. Singa itu menggambarkan kerajaan Babel. Ya, ini juga dilihat oleh Nabi Daniel. Nanti saudara boleh baca itu Daniel pasal 7 dalam ayatnya yang keempat. Kerajaan Babelonia itu adalah kerajaan yang begitu megah, gagah, agung seperti singa. Maka Raja Nebukadnezar pernah berkata dalam hatinya, ya, bukankah Babel yang besar, Babel yang jaya ini kubangun oleh karena kekuatanku dan untuk kemuliaanku, sampai Tuhan menghajarnya dan menjadikan dia seperti binatang. Itu dalam kitab Daniel. Iya. Jadi singa ini menggambarkan kerajaan Babelonia yang begitu megah, yang begitu gagah, agung, ya, seperti singa.
Dan kita melihat tadi iblis ataupun ular naga tua itu memberikan kekuatannya, memberikan tahtanya, bahkan kekuasaannya kepada binatang yang muncul dari dalam laut ataupun kepada antikristus untuk menjalankan misinya di bumi. Nah, perhatikan, antikristus, setan memberikan kuasa, memberikan kekuatan, memberikan tahtanya kepada antikristus, supaya antikristus inilah yang menjalankan misi setan, misi iblis itu di bumi. Apa misinya? Mempengaruhi manusia sedapat mungkin untuk mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya, ini melambangkan antikristus. Yang muncul itu nanti bukan binatang seperti ini. Ya, datang dari laut marina. Ya, binatang seperti macan tutul, kepalanya 7, tanduknya 10. Bukan. Ya, ini menggambarkan manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang sepenuhnya hidupnya dikuasai oleh iblis. Ya, kerajaannya begitu luas seperti kerajaan Gerika. Ganasnya seperti ganasnya kerajaan Media Persia yang mencabik-cabik, menganiaya. Ya. Bahkan kerajaan itu begitu mega, begitu agung, begitu disegani, seperti singa. Itu antikristus nanti akan muncul. Antikristus itu manusia, ya, yang akan muncul nanti seorang pemimpinnya. Pemimpin yang disebutkan dengan antikristus itu tadi saya sudah sampaikan, diprediksi umurnya nanti ketika dia memerintah itu muncul itu sekitar umur 30 tahun. Nah, ini prediksi, jangan saudara cari di Alkitab, nggak ada. Prediksi, ya saudaraku, sesuai dengan nubuatan. Ya, seperti Alexander Agung, seperti pemimpin Media Persia, seperti pemimpin kerajaan Babylon. Nah, ia akan tampil nantinya. Sekarang belum muncul, tapi sistemnya sudah, ya, pengaruhnya sudah. Ya, iblis nanti akan memberikan otoritasnya, memberikan tahtanya kepada antikristus untuk menjalankan misinya di bumi ini, untuk melampiaskan kemarahannya kepada Allah dan rasa cemburunya kepada manusia. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau demikian siapakah antikristus ini? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 menjawab, siapa antikristus ini? Coba 1 Yohanes 2 ayat 18. Iya. Anak-anakku, Iya. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini waktu yang terakhir. Terus, Dan seperti yang telah kamu dengar, ya. seorang antikristus akan datang. Berapa? Seorang akan muncul satu pemimpinnya. Iya, terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Tetapi sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Akan muncul, hanya sekarang belum. Tetapi sekarang sistemnya sudah muncul, pengikutnya sudah banyak. Terjemahan sederhana. Demikian ayat yang ke-18. Iya. Karena itu hendaklah Anak-anak saya. Ya. akhir zaman sudah dekat. Iya, terus. Kalian sudah mendengar bahwa si Antikristus akan muncul. Ini pemimpinnya yang akan muncul. Terus. Jadi tidak heran. Iya. Kalau sekarang sudah muncul banyak guru-guru palsu. Iya. Yang sebenarnya adalah
utusan antikristus. Terus Dari situlah kita tahu dengan jelas Iya. bahwa kita sudah masuk zaman iya, akhir. jadi utusannya sudah banyak muncul, yaitu nabi-nabi palsu. Iya, sudah. Dia yang mengadakan nanti tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat palsu, yang membawa menggiring orang-orang percaya secara palsu. Ya, tujuannya untuk menyimpang dari kebenaran. Kalau dalam kitab 1 Yohanes yang tidak mengakui Yesus itu pernah datang, sudah datang sebagai manusia, tidak mengakui kebenaran. Ya. Saudara yang terkasih, akan muncul. Tetapi sekarang sudah banyak, utusannya sudah banyak, pengikutnya sudah banyak, sistemnya sudah berjalan. Iya. Kalau kita memperhatikan bagaimana pergerakan antikristus. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ketiga. Demikian terjemahan sekarang. Iya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Iya. Roh itu adalah roh antikristus. Roh antikristus terus. Dan tentang dia telah kamu dengar Iya. bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam. Nah, bagaimana pergerakannya? Melalui roh. Sehingga dapat masuk kepada semua manusia, kepada semua kalangan, semua golongan. Karena antikristus itu bergerak melalui roh. Kalau pergerakannya itu secara manusiawi, kita mudah kenal. Dan kita bisa menolaknya, menyangkalnya. Kan banyak ajaran-ajaran sesat, toh. Iya kan? Ya. Di negara kita ini saja yang tidak diakui contohnya. Ya, bahkan saudara juga mungkin sudah menolaknya, bahkan mungkin juga sudah dari nenek moyang kita sudah tahu saksi Jehovah, aliran Mormon, aliran-aliran lain. Kita sudah tolak. Karena datang secara manusiawi. Tetapi antikristus ini pergerakannya secara roh. Sehingga bisa memasuki semua kalangan, orang pintar, orang bodoh, orang yang sedang, orang kaya, orang sederhana, orang miskin, orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, ini mudah dimasuki. Ya, karena antikristus bergerak dengan roh. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti? Nah, ini harus diuji. Kalau kita mau tahu mana yang palsu, mana yang benar, nah coba naik dulu ayat 1. Ayat 1. Saudaraku yang terkasih, Iya. janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya setiap roh terus. Diujilah roh itu. Iya. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Terus demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Iya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang Iya. sebagai manusia berasal dari Allah. Iya, ini. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengerti mana yang benar, mana yang palsu? Nggak sulit. Miliki saja roh Allah, roh yang benar, Roh Kudus. Ya, kalau kita memiliki roh kebenaran, kita mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Kalau kita memilikinya, kecuali kita tidak memiliki. Maka kalau seperti orang bank, saudaraku, mereka tahu mana uang palsu, mana uang yang benar. Karena uangnya selalu mereka pegang itu, yang mereka tangani itu adalah uang yang benar. Jadi ketika datang uang palsu, mereka tahu. Walau tidak pakai mesin, walau tidak disenter, mereka pegang begini saja, mereka tahu. Tukang emas pun demikian. Saudara bawa imitasi, walau mirip itu dengan emas, saudara bawa ke tukang emas. Bu, saya mau jual emas saya lah. Iya. Tanpa saudara kasih tunjuk suratnya, dia pegang, ini bukan emas, ini imitasi.
Walau saudara katakan, ini mas suratnya hilang, orang mas tahu, karena dia sudah biasa pegang yang asli. Kalau di dalam diri kita ini ada roh yang asli, Roh Kudus, kita tahu mana roh yang sesat, kita tahu mana roh yang bukan dari Allah, kita tahu mana roh antikristus. Ya, kalau kita memiliki ajaran yang benar, firman kebenaran, kita tahu membedakannya. Mana kebenaran, mana yang palsu, mana yang mirip-mirip. Maka saudara tidak mudah disesatkan. Haleluya. Ya, walaupun ada pengkhotbah yang hebat, ya, walaupun ada pengajar yang hebat, yang bisa memutar-mutar ayat, yang bisa memutar-mutar isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara mengerti kebenaran, mengerti firman Allah yang benar, saudara tidak bisa disesatkan. Karena saudara sudah hidup dalam kebenaran. Saudara memiliki roh yang benar. Saudara tidak mudah tertipu. Haleluya. Haleluya. Ya. Walaupun ada banyak orang yang menipumu, menyesatkanmu, mempengaruhimu, kalau engkau hidup dalam kebenaran, saudaraku, maka segala nabi palsu tidak akan mampu mempengaruhi hidupmu, tidak akan mampu mempengaruhi rohanimu, tidak akan mampu mempengaruhi pelayananmu, karena engkau memiliki yang benar. Engkau bisa membedakannya, mana roh yang benar, mana yang bukan, mana ajaran yang benar, mana yang bukan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu waspada, hati-hati dengan pergerakan daripada antikristus. Tadi saya memberikan temanya waspada pergerakan antikristus, sebab pergerakan antikristus itu bergerak dengan roh, ya, bisa memasuki semua kalangan tanpa terkecuali. Bukan hanya orang kaya dengan orang miskin saja, bukan hanya orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang melayani dengan orang yang tidak melayani, semua dia bisa masuki, namanya roh. Tapi kita bisa menguji roh itu kalau di dalam diri kita ada roh kebenaran. Kita bisa menguji ajaran itu kalau dalam diri kita ada ajaran yang benar. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan kita berikutnya.